Perkenalkan, nama saya Didian Rizkianto dari kelas 11 sosor 4, absen 1, dan di video ini saya mau membahas beberapa soal sejarah yang berkaitan dengan masa penjajahan bangsa Eropa dan pengaruhnya, baik di Eropa maupun di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita bahas ke soal yang pertama, yaitu apa sih dampak dari jatuhnya kota Konstantinopel untuk negara-negara di Eropa. Nah, jadi gini, waktu kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 atau tepatnya pada tanggal 29 Mei 1453, itu menjadi masalah yang besar bagi bangsa Eropa. Kenapa? Soalnya Konstantinopel itu menjadi jalur utama perdagangan antara Asia dan Eropa, terutama untuk rempah-rempah yang waktu itu sangat berharga. Nah, sejak kota itu dikuasai oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Fatih, jalur dagang itu menjadi tertutup. Akhirnya, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai mencari jalan lain lewat laut supaya tetap bisa berdagang ke Asia. Nah, disinilah munculnya era penjelajahan samudera. Kita membahas apa sih dampak dari jatuhnya kota Konstantinopel. Sekarang kita akan membahas apa sih perbedaan dari isi perjanjian Tordesillas dan Saragossa antara Portugis dan Spanyol. Nah, jadi awalnya itu Portugis dan Spanyol itu sama-sama giat menjelajahi dunia buat cari wilayah dan jalur perdagangan baru. Tapi karena mereka itu sering bentrok, akhirnya dibuatlah perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Nah, perjanjian ini itu membagi dunia menjadi dua bagian. Wilayah sebelah barat garis Tordesillas untuk Spanyol dan sebelah timur untuk Portugis. Tapi masalahnya pembagian itu kurang jelas di wilayah Asia. Maka waktu Portugis dan Spanyol itu sama-sama sampai ke Kepulauan Maluku, mereka itu berselisih soal siapa yang berhak untuk menguasainya. Untuk menyelesaikan sengketa itu, dibuatlah perjanjian yang bernama Saragossa pada tahun 1529. Isinya itu wilayah sebelah timur garis Saragossa menjadi milik Portugis, sedangkan baratnya itu milik Spanyol. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu apa sih perlawanan yang diberikan oleh rakyat Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-19 terhadap VOC. Nah, kita akan bahas ke sebelum abad ke-19. Jadi salah satu perlawanan yang paling terkenal yaitu adalah Perang Diponegoro. Perang ini itu terjadi antara tahun 1825 sampai 1830. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di wilayah Jawa. Beliau melawan Belanda karena masalah tanah dan juga kekecewaan terhadap pemerintahan kolonial. Selanjutnya ke perlawanan setelah abad ke-19. Contohnya yaitu adalah Perang Aceh. Jadi perang ini itu berlangsung cukup lama, dari tahun 1873 sampai 1904. Di sini rakyat Aceh itu melawan dengan gagah dan berani untuk mempertahankan wilayah dari penjajahan Belanda. Jadi baik sebelum atau sesudah abad ke-19, semangat perjuangan rakyat Indonesia itu masih tetap kuat. Nah, kita sekarang bahas ke soal yang terakhir, yaitu apa sih dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi itu penjajahan bangsa Eropa itu membawa dampak yang besar dan merugikan. Salah satu contohnya adalah ditetapkannya sistem tanam paksa atau Kulturstil oleh Belanda. Sistem ini rakyat Indonesia itu dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Masalahnya, hasil panennya itu bukan untuk rakyat, tapi dikirim ke Belanda demi keuntungan mereka sendiri. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan dan kemiskinan karena lahan untuk kebutuhan sendiri jadi sangat terbatas. Nah, itu dia pembahasan soal-soal sejarah kali ini. Dari jatuhnya kota Konstantinopel
perjanjian antara Portugis dan Spanyol, sampai perlawanan rakyat Indonesia dan dampak ekonomi penjajahan. Semoga penjelasan ini mudah dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye.